tentang berita megatrust yang sekarang kembali naik. Ini bukan hal baru ya. Sebenarnya kabar tentang megatrust ini sudah diketahui cukup lama. Nah, beberapa pertanyaan yang banyak kami terima hari ini. Yang pertama, apakah Jatim berpotensi terdampak? Iya, Jatim juga termasuk wilayah yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Tetapi perlu diketahui bahwa informasi tentang megatrust ini bukan merupakan prediksi, bukan merupakan peringatan dini bahwa gempanya akan langsung terjadi besok atau lusa atau dalam waktu dekat ini akan langsung terjadi. Jadi masyarakat jangan langsung panik, jangan langsung parno atau berlebihan dalam memahami isi berita ini. Informasi ini semata-mata diangkat kembali untuk mengingatkan kita semua bahwa kita punya PR besar dan harus lebih serius dalam mempersiapkan diri menghadapi potensi gempa ini. Yang kedua, wilayah Jatim mana saja sih yang berpotensi terdampak? Karena kita bicara tentang megatrust ya, karena megatrust ini segmennya memanjang di selatan Kepulauan Indonesia dan sisi selatan Jawa Timur termasuk wilayah yang juga dilalui, maka tentunya wilayah di bagian selatan akan menjadi yang paling terdampak apabila terjadi gempa. Apalagi wilayah pesisir seperti Pacitan, Trenggalek, Tulung Agung, Malang dan seterusnya akan menerima dampak lebih besar apabila gempa tersebut berpotensi menghasilkan tsunami. Nah, terus bagaimana dengan wilayah lainnya? Ponorogo gimana? Surabaya gimana? Sidoarjo gimana? Banyak banget yang menanyakan hal itu ya. Untuk wilayah utara misalkan, tentu juga berpotensi terdampak, namun lebih kepada kejadian gempanya. Dan masyarakat perlu tahu bahwa gempa itu setiap hari terjadi. Dan kita harus bersyukur atas itu, karena artinya bumi kita melepaskan energi. Jadi nggak dipendem-pendem, ditahan-tahan energinya sehingga menumpuk menjadi besar, sekalinya lepas gempanya bisa mematikan malah. Nah, itu kan yang kita takutkan. Yang ketiga, kita harus bagaimana dong, persiapan apa nih yang harus kita lakukan? Nah, bicara tentang persiapan tentu banyak hal yang perlu dilakukan dan ini perlu kerjasama dari semua pihak, mulai dari infrastruktur, bangunan, teknologi, komunikasi, mitigasi bencana seperti jalur evakuasi dan lain-lain. Ini adalah bekal untuk masyarakat kita menghadapi potensi bencana, terutama gempa ya. Nah, ketimbang membesarkan rasa panik, kita seharusnya lebih fokus pada persiapan diri kita dan lingkungan untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Karena sebenarnya yang berbahaya dan dapat menimbulkan korban jiwa itu kan seperti tertimpa reruntuhan misalnya, atau kita masyarakat terlalu panik sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Nah, akan lebih baik kalau kita Indonesia mulai melakukan simulasi atau latihan kejadian bencana seperti gempa dan tsunami, mulai dari sekolah-sekolah, perkantoran, perhotelan, dan lain sebagainya, bisa rutin sebulan sekali misalnya minimal melakukan simulasi atau latihan bagaimana kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan, kita harus lari kemana, bagaimana kalau terjadi tsunami, kita harus kemana, harus bagaimana, karena setiap bencana itu mitigasinya kan beda-beda. Misalkan seperti mitigasi bencana tsunami, kita punya metode 20-20-20 dan saya yakin banyak masyarakat yang belum tahu. Apabila terjadi gempa dalam durasi lebih dari 20 detik, kita punya waktu 20 menit untuk melakukan evakuasi dan mencari tempat yang 20 meter lebih tinggi dari tempat kita di daratan sebelumnya. Itu adalah salah satu mitigasi kejadian tsunami. Dan sekali lagi ini butuh kerjasama semua pihak. Jadi daripada kita panik-panik terus nggak jelas, mari kita mulai dari diri kita sendiri, membekali diri kita sendiri tentang berbagai informasi dan mitigasi bencana, sehingga minimal kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri ketika terjadi bencana.